Waalaikumsalam, Miss Margareta. Terima kasih ya Miss Ade sudah meluangkan waktunya dan kelasnya untuk saya observasi. Namun sebelumnya kita akan mengadakan pra-observasi mengenai jalannya pembelajaran di kelas Miss Ade. Miss Ade sudah siap RPP-nya? Alhamdulillah sudah RPP, materi, dan lembar kerja untuk nanti pada proses pembelajaran. Untuk hari ini tujuan pembelajaran Miss Ade apa ya? Tujuannya ini kebetulan materinya tentang recount text. Kita untuk anak-anak adalah membuat teksnya itu tentang recount text, tentang pengalaman pribadi mereka masing-masing. Jadi tujuan pembelajarannya anak-anak ya membuat teks recount tentang pengalamannya masing-masing ya. Tujuan pembelajarannya. Kira-kira dari tujuan pembelajaran ini area pengembangan yang hendak dicapai di dalam pembelajaran apa ya, Miss? Areanya ini adalah saya mengambil 2 skill, yaitu writing dan speaking. Jadi mereka itu saya suruh mereka nanti membuat teks, writing dulu menulis. Setelah mereka sudah selesai, lalu mereka maju ke depan, lalu mereka menceritakan, speaking, berbicara mengenai pengalaman mereka masing-masing dalam bentuk teks recount. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai adalah skillnya writing dan speaking tentang teks recount ya. Untuk mencapai tujuan dan pengembangannya, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan oleh Miss Ade? Strateginya awalnya sebelum masuk teks recount, saya mempersiapkan mereka terlebih dahulu, yaitu tenses. Belajar tenses yaitu simple past tense, karena recount itu termasuk kejadian yang sudah terjadi lampau, makanya saya sebelumnya sudah mengajarkan tenses simple past tense. Setelah itu saya mengajarkan mereka dulu pengertian recount text itu seperti apa, generic structure-nya apa saja. Lalu setelah itu saya baru menggunakan metode mind mapping ketika mereka membuat teks recount. Jadi mind mapping itu kan termasuk metode cooperative learning yang dimana skillnya bisa dipakai di writing dan speaking. Jadi mereka membuat dulu keywordsnya sebelum mereka menulis teks tersebut. Cari tahu dulu keywordsnya apa yang akan mereka tulis. Baru mereka setelah jadi keywordsnya, baru mereka kembangkan menjadi satu kalimat dalam sebuah teks recount. Jadi saya ulangi ya Miss ya, strategi yang dipersiapkan oleh Miss Ade dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, Miss Ade mengajari generic structure tentang simple past ya. Simple past tense dulu. Ya, simple past tense. Baru generic structure recount. Oh, baru generic. Jadi ada 2 ya, tentang simple past dan generic structure dari text recount. Kemudian Miss Ade juga memakai strategi mind mapping ya, mind mapping cooperative learning untuk skill writing dan speaking. Kemudian juga mencari keywords dari sebelum membuat tulisan mereka. Dengan cara menggunakan mind mapping, mereka cari dulu keywordsnya. Keywords apa yang mereka dengan dari keywords itu mereka bisa kembangkan menjadi satu kalimat. Oh ya, jadi ada keywordsnya, kemudian wordsnya, kata-kata yang ini dijadikan menjadi kalimat ya. Kemudian terbentuklah sebuah text recount. Terima kasih ya Miss Ade. Semoga pembelajarannya bisa berjalan dengan aktif, lancar, dan anak-anak bisa membuat sebuah text recount. Terima kasih Miss Ade. Ya, sama-sama Miss Margareta. Waktu semasa SD atau kalian pertama kali ke sekolah, pengalaman apa yang paling yang kalian tidak bisa dilupakan apa? Punya teman baru. Pergi sama keluarga besar. Pergi sama keluarga besar. Pergi sama keluarga besar. Pergi bersama keluarga besar. Lalu
itu adalah pengalaman. Pengalaman yang tidak bisa kalian lupakan. Kejadiannya sudah lewat kan? Sudah. Kalau sudah lewat berarti kita pernah bahas tensisnya apa yang digunakan? Past tense. Inilah yang kita akan bahas. Materinya itu materi recount. Ya? Recount adalah text which tells about something in the past. Adalah sebuah teks yang dimana kejadiannya itu atau diceritakannya itu yang sudah lewat, lampau. Makanya bisa kita pakai untuk menceritakan pengalaman, experience. Experience-nya itu bisa saja liburan, ya kan? Liburannya bisa bersama keluarga, atau dari sepeda, ya kan? Atau pertama kali masuk TK, Rafli contohnya misalnya, nangis. I decided to go alone, boy cried. Saya memutuskan untuk perginya itu sendiri menggunakan kereta. Dan sininya. Recount text is text that retells a story, an experience, or an event that happened in the past. Bahasa Indonesianya. Recount text itu kayak teks yang berisi ya kayak cerita ulang dari pengalaman kita, kayak misalnya pengalaman pribadi penulisnya itu diceritain ulang, namanya itu recount text. Tepuk tangan buat yang adalah sebelum kalian membuat teks ini, kalian bikin dulu kerangkanya. Di sini kita buat dulu bulatannya. Contohnya tadi adalah ke mana? Ke Jogja. Saya tentukan dulu. Saya mau menceritakan tentang apa? Oh, di sini misalnya saya ngomongkan ke Jogja. Saya bikin dulu kerangka. Oh, saya pengen ke Yogyakarta. Setelah itu saya buatlah seperti ini. Karena pertama adalah orientation, saya berpikir, oh, pengenalan dulu, pengenalan tokoh. Today, I'm going to give you an exclusive narrative about my memorable experience with my beloved sister. Alright, so what happened? I'm going to tell you the truth. The text is music concert. Last time, when the school family gave us time off, I spent my holiday with my sister. We watched the concert, our favorite music band concert. So first, we bought the ticket at the website, and after that, we prepared the things that must save our bed. When we go to the such as electric fan, a bottle of water, and also we decide what outfit are we going to wear. After, me and my sister take a turn to prepare ourselves and do some makeover. After that, we arrive at the location where the concert will be held. Both of us are so nervous and excited. We waited with the other beholders. Other people come out continuously, and the atmosphere was so crowded. That time, and finally the time for the concert to begin. I realized that moment with my sister very much. India is our favorite band. We love their music and we sing their song so loudly. We also meet new people there, and it was fun. It was a new experience for me, and I really enjoyed it after the concert. And after the concert finished, both of us went back home and felt so pleased. Thank you. Oke, kita puas. Guys, yaitu yang tadi udah dibahas sama Bu Ade, yaitu recount text. Jadi saya bakal ngebacain tugasnya dengan judul Trip to the Zoo. Last month, me and my family went to the zoo as my little sister requested. Since the work had the idea to get to the zoo, we arrived at 7 a.m. We went to the shop and bought food for pet the animals. After getting the food,
went for a ride on an elephant. It was a thrill to ride it. Then nearly fell off when he let go the rope. During lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw other animals like bear, monkey, tiger, and some elephants. I really enjoyed this family trip. I enjoy spending time with my family and also learning about animals at the same time. Oke, give applause. Waalaikumsalam. Selamat siang Miss Ade. Siang, Bu. Miss Ade gimana keadaannya? Alhamdulillah. Kita juga. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Miss Ade sudah meluangkan waktunya buat saya untuk mengcoaching Miss Ade. Menindaklanjuti kemarin ya, sudah saya melaksanakan pra-observasi dan observasi di kelasnya Miss Ade. Pada saat ini saya ingin melakukan pasca observasi. Tujuan pasca observasi ini hanya sebagai refleksi bagaimana sih kegiatan pembelajaran di kelas Miss Ade setelah saya observasi. Ya. Jadi tujuan kita ini hanya ingin merefleksi dan menindaklanjuti ya Miss Ade berdasarkan observasi yang di kelas. Menurut Miss Ade tujuan pembelajaran observasi kemarin itu apa ya Miss Ade? Tujuannya kemarin itu kan materinya berupa teks recount, berarti tujuan sesuai dengan tujuan BRPP-nya itu adalah membuat teks recount. Dengan membuat teks recount itu anak itu mengekspresikan membuat pengalaman mereka dengan menggunakan metode mapping. Jadi mereka membuat teks recount dengan pengalaman mereka masing-masing, lalu mereka membuatnya dengan metode mapping. Ya. Jadi kan kemarin tujuan pembelajaran Miss Ade itu murid-murid membuat sebuah teks recount yang berdasarkan pengalaman mereka dengan metode mind mapping ya. Saya lihat di kelasnya Miss Ade ya berjalan dengan baik ya. Miss Ade gimana rasanya saya ada di kelas Miss Ade untuk mengobservasi? Sama halnya seperti kayak supervisi guru. Untuk proses awal ketika ada sebuah yang ingin ikut belajar di kelas itu awalnya deg-degan karena ada yang mengamati, lalu setelah beberapa menit ya sudah seperti biasanya ya kayak murid-murid yang lain ya sama saja ikut belajar, ya udah kayak arus air mengalir aja. Itu perasaannya Miss Ade ya. Jadi, awalnya doang yang ya. ngerasa kok ada yang mengamati, ada yang melihat, terus ada yang memvideokan, ada yang foto seperti itu. Iya, itu kan perasaannya Miss Ade ya, deg-degan, tapi akhirnya ya udah berjalan begitu aja. Karena sebagai guru kan udah terbiasa ya mengajar murid-murid. Menurut Miss Ade dalam materi teks recount, ukuran keberhasilan anak itu dalam mencapai target dari tujuan pembelajaran Miss Ade itu apa ukuran keberhasilannya? Ukurannya itu siswa itu bisa membuatnya itu sesuai dengan generic structure yang sudah saya ajarkan, lalu menggunakan tenses yang sudah saya ajarkan juga di sebelum pelajaran teks recount. Ukurannya itu mereka bisa menulis berupa kalimatnya itu kalimat berupa tenses past. Jadi ukuran keberhasilan dari anak mengerti materi yang disampaikan Miss Ade adalah anak tersebut bisa membuat teks recount yang berdasarkan pengalamannya, tapi ada sesuai tensesnya ya. Tenses dengan urutan generic structure-nya dari orientation, event, lalu reorientation. Berarti menurut Miss Ade nih, dari kegiatan yang sudah Miss Ade lakukan, yang sudah baik yang mana? Yang sudah baiknya itu ketika mereka membuat, lalu mereka berani untuk langsung mempresentasikannya.
ada berapa murid untuk yang ketika sudah selesai mereka langsung ingin maju untuk ingin menceritakan ini loh hasil saya. Dari kegiatan tersebut anak bisa maju, bisa mempresentasikan. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, Miss? Yang perlu ditingkatkan itu adalah keberanian. Ada beberapa murid yang hanya sekedar diam, hanya nunggu dari temen nanya, tidak berani untuk bertanya sama gurunya, gitu, hanya nunggu temen. Dan kalau sudah selesai tidak berani untuk, Bu saya sudah selesai, gitu, hanya sekedar diam. Kira-kira Miss Ade gimana nih memotivasi untuk anak-anak yang belum mau maju itu untuk maju ke depan gitu? Cara memotivasinya sih simpel aja ya. Kalau anak-anak itu gampangnya adalah kita kasih reward. Kalau misalnya dengan reward itu pasti mereka antusias, pasti akan mereka ingin saya bu ingin maju. Mungkin rewardnya dengan apa tuh? Rewardnya itu bisa berupa kalau saya bisa berupa gift ataupun juga berupa nilai tambah. Yang maju duluan dapat nilai tambah lebih. Jadi menurut Miss Ade tujuannya sepenuhnya tercapai atau hampir tercapai dari tujuan pembelajarannya? Untuk tujuannya tuh hampir, karena ada beberapa murid yang masih harus perlu tambahan kita perhatikan dan kita jelaskan sedikit lagi materinya, karena ada yang tidak semua materi yang anak itu bisa terserap. Mungkin itu masuk ke dalam harapannya Miss Ade ya. Jadi harapan selanjutnya bisa diulangi, Miss. Harapannya itu ada beberapa harapannya itu anak-anak saya masih bisa memberikan materi yang lebih tambahan lagi untuk yang siswa yang masih belum berani, masih siswa yang belum masih materinya ada yang kurang. Jadi saya ngasih tambahan mungkin pendekatannya lebih lagi ke siswa tersebut. Ya, itu harapan Miss Ade ya. Berarti Miss Ade punya seperti rencana tindak lanjut ya. Bisa dijelaskan ya Miss ya, secara rinci gitu, tindak lanjutnya gimana Miss? Untuk siswa-siswa yang sudah tindak lanjutnya untuk siswa-siswa yang sudah berani, yang sudah bagus dalam penulisan teks recordnya, mungkin kita kasih motivasi lagi agar lebih materi selanjutnya lebih bagus lagi. Untuk yang siswa yang belum, yang masih tersendat dengan materi tersebut, mungkin saya kasih tambahan materi di luar jam, ataupun kalau misalkan itu saya minta untuk temannya menjadi tutor sebaya. Jadi ada ya tutor sebaya ya di rencana tindak lanjut Miss Ade, sudah ada gambarannya gitu ya. Ya, terima kasih ya Miss Ade. Bisa saya sedikit rangkum ya. Jadi tujuan pembelajaran Miss Ade sewaktu saya mengobservasi adalah membuat teks recount berdasarkan pengalaman dengan generic structure-nya ya, past tense. Kemudian tingkat keberhasilannya adalah ketika anak bisa membuat teks recount terus maju ke depan ya. Terus Miss Ade juga ada harapan untuk anak-anak yang belum bisa maju, semoga nanti di pembelajaran selanjutnya lebih berani tadi dengan memberikan motivasi dan nilai tambah ya untuk anak-anak yang belum maju. Kemudian rencana tindak lanjut Miss Ade mau merencanakan sebuah pembelajaran tadi dengan tutor sebaya ya. Kira-kira untuk melaksanakan rencana tersebut perlu dukungan ya Miss. Ya. Menurut Miss Ade dukungan yang Miss Ade perlukan seperti apa? Dukungannya itu mungkin otomatis pasti teman sekelasnya itu dari kelas tersebut, mungkin juga buku pendukung, mungkin dengan buku yang lain bisa kita kasih tambahan untuk mereka yang kurang sebagai materi tambahan mereka yang agar bisa untuk memahami materi tersebut. Jadi ada buku ya, sumber belajar ya, Sumber media pembelajarannya ya, media pembelajaran.
bisa buku ataupun media lain lah, seperti mungkin video seperti itu. Berarti bisa juga itu disebut ini ya, misalnya dukungan materi pembelajaran itu bisa berbagai macam ya, misalnya ada bukan hanya dari buku, ada YouTube, ada segala macam Karena gitu ya. kalau buku mungkin anak juga terasa boring, bosen ya Miss ya. Kalau dengan menggunakan video mungkin mereka lebih tertarik, antusias, dan mungkin lebih cepat memahami apa yang ada itu. Iya, jadi sudah ada pikiran untuk menggunakan materi dengan berbagai cara, buku, YouTube atau segala macam. Kemudian dari hasilnya juga anak tentunya berbeda-beda, tadi teks recount-nya ya. Ya, semoga apa yang sudah yang direncanakan Miss Ade bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian membawa manfaat bagi anak-anak dan bisa menggali potensi anak-anak di dalam kelas. Waktunya kapan ya Miss Ade? Kira-kira tuh Untuk apanya? untuk melaksanakan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya kemungkinan minggu depannya, karena tadi masih ada materi yang harus dikejar dan buat persiapan PRT, jadinya secepatnya insya Allah. Terima kasih ya Miss Ade untuk waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.